Selamat malam warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Di malam hari yang berbahagia ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Haji Sulaiman El Hamzah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Yang mana teman-teman kita mengetahui sosok beliau yang merupakan anggota DPR RI. Kita sudah bersama-sama dalam kesempatan ini bersama-sama dengan Bapak. Dan juga di sini ada teman-teman dari aktivis organisasi yang ada di Kota Merauke, ada teman-teman dari GMKI, kemudian dari Mimpi Perempuan Timur, teman-teman dari IKAMI Sulsel, dan teman-teman aktivis lainnya. Dan memang malam hari ini teman-teman sangat bersemangat mengikuti acara podcast ini karena ini merupakan kali pertama Bapak hadir bersama-sama dengan kita di acara podcast Papua Selatan yang mana kita akan berdiskusi lebih jauh lagi dengan Bapak mengenai tugas tupoksi Bapak di DPR RI. Untuk itu kita akan langsung mendengarkan dari Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Iya, puji Tuhan sehat ya. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi dengan Bapak, kita akan mendengarkan profil dari Bapak. Pasti teman-teman yang menyaksikan malam hari ini ada yang bertanya-tanya, siapa sosok yang selama ini menginspirasi? Nah, untuk itu kita langsung saja kepada Bapak. Waktu saya silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI, fraksi Nasdem, daerah pemilihan Papua. Saya domisili di Jayapura, tepatnya di Sentani, dan sejak tahun 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR RI, dan kali ini periode kedua. Sebelum saya jadi anggota DPR RI, saya juga ada masuk dalam anggota MPR utusan daerah. Dan pengalaman politik itulah saya sekarang masih duduk di Senayan, tentu dengan partisipasi dan kepercayaan seluruh warga masyarakat di Papua. Iya Bapak, luar biasa ya, sudah 2 periode Bapak ya. Ini merupakan sesuatu yang memang menginspirasi anak muda karena sekali saja itu kami sudah sangat bersyukur. Apalagi ini sudah sampai 2 kali, artinya kepercayaan masyarakat masih ada untuk Bapak. Kemudian untuk di komisinya, Bapak di Komisi 4 Bapak ya. Nah, saya melihat juga dari media-media yang ada di Merauke ini bahwasanya Bapak tidak hanya mengurus di Komisi 4, Bapak tidak hanya mengurus Alsintan yang berkaitan dengan pertanian, tetapi ada beberapa kegiatan sosial sampai ke Tabonji dan beberapa pedalaman lainnya yang memang Bapak turun langsung untuk membantu masyarakat ini Bapak. Nah, untuk tupoksi Bapak sendiri di Komisi 4 ini membidangi apa dan arahnya kemana saja nih Bapak? Baik, sebelum saya menjelaskan atau menjawab pertanyaan tadi, saya ingin memberi tahu kepada teman-teman sekalian, saya duduk di Komisi 4 sejak periode pertama, dan sampai hari ini saya tetap berada di Komisi 4 karena Papua yang luas ini itu pelayanan lebih maksimal kepada para petani dan juga nelayan. Sehingga mitra kerja kami di Komisi 4 itu adalah Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga kementerian ini menjadi mitra Komisi 4. Nah, menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan, saya perlu jelaskan bahwa sebagai wakil rakyat, kami terikat dengan sumpah janji yang sejak kami dilantik, itu ada satu item yang berbunyi, kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili.
Sehingga dengan demikian setiap masa reses itu kami turun ke lapangan menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi dan kemudian memperjuangkannya di rapat-rapat di Senayan. Saya juga duduk di Badan Legislasi DPR RI. Tentu Badan Legislasi itu membahas tentang undang-undang, dan karena itu ada bagian-bagian yang memang kami bahas di sana, termasuk otonomi Papua, kemudian pemekaran Provinsi Papua menjadi 4, termasuk induk ini ya. Iya. Kalau di tanah Papua berarti menjadi 5. Papua Barat sendiri, lalu Papua induk ditambah dengan 3, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dalam perjalanan menyerap aspirasi itu, saya tidak hanya menyerap aspirasi terkait dengan tupoksi saya di Komisi 4, tetapi saya menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum memang saya lakoni, tentu dengan cara saya sendiri, bagaimana memenuhi permintaan masyarakat terkait dengan pertanian misalnya. Khusus pertanian ini memang lebih besar. Alsintan yang kami bawa ke Papua jumlahnya sudah ribuan, tetapi khusus di Merauke ini juga di atas 1.000 unit yang sudah kami bawa untuk Kabupaten Merauke khususnya. Selebihnya itu melayani Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul, juga Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, dan kabupaten lain yang ada basis pertanian di sana. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, semacam itu. Iya Bapak, ini menarik sekali Bapak. Tadi Bapak sampaikan Alsintan Bapak ya. Ini saya mengikuti juga ada video yang beredar Bapak untuk Alsintan ini sampai ke pedalaman Mapi. Yang mana kita ketahui daerah selatan Papua, terlebih lagi di pedalaman Mapi ini memang aksesnya ini masih sampai saat ini masih susah ya Bapak ya. Tetapi Alsintan, program dari Bapak dan tim sampai ke sana Bapak. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita teman-teman yang ada di rooftop maupun yang menyaksikan live ini terkait dengan program Alsintan yang sampai menjangkau daerah terjauh ini Bapak. Iya, aspirasi masyarakat untuk kawasan selatan saja. Itu saya mendirikan rumah aspirasi yang terletak di dekat Pasar Wamanggu. Rumah aspirasi itu menyerap aspirasi dari 4 kabupaten di Papua Selatan ini. Karena itu tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan data atau informasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mereka inginkan. Dan ternyata memang di Mapi itu ada kawasan pertanian di Bade, Iya. itu cukup luas, yang sama sekali belum tersentuh dengan alat-alat pertanian. Nah, karena itu saya nekat untuk mengirimkan sejumlah peralatan itu ke Bade melalui Mapi, Iya. dan dibantu teman-teman pengurus dan anggota DPR yang ada di Mapi. Tentu ini perjuangan yang luar biasa sulitnya, karena memang dari sini dengan kapal kecil, kapal kayu ya, kemudian sampai di sana dengan longboat, itu harus mengantarkan alat pertanian itu sampai ke Bade. Dan itu memang daerah cukup sulit. Tapi alhamdulillah di gunung sekalipun saya juga sampai di sana. Khusus di kawasan Merauke ini Tabonji juga dapat Alsintan. Ketika saya diundang oleh masyarakat adat di sana, saya datang dengan rombongan. Saya juga spontan membantu masyarakat di sana untuk pembangunan gereja. Sebetulnya gerejanya sudah ada, cuma harus direnovasi. Dan di situ saya sudah berpartisipasi kepada masyarakat di sana dengan menyerahkan uang tunai 100 juta untuk bangun gereja itu. Dan kemudian
kawasan-kawasan yang sulit sekalipun saya tetap berkeras untuk ke sana. Karena bicara tentang Papua yang luas ini tidak mungkin kita karang cerita. Kalau dulu teman-teman tahu bahwa ada orang hanya bicara di Jakarta dengan alasan Papua itu banyak orang miskin, banyak orang telanjang, banyak orang belum tahu peradaban yang modern. Padahal sebetulnya mereka tidak sampai di sana, hanya mungkin lihat di gambar kah begitu. Saya konsisten dengan apa yang saya lakukan dengan sumpah janji tadi. Maka daerah yang saya tidak pernah datang, saya tidak bicara. Saya datang lihat sendiri, saya baru bisa bicara di Senayan tentang apa yang perlu kita lakukan untuk tanah Papua. Di Nduga misalnya, di distrik Mbua, sebelum kejadian kemarin, itu saya juga berkunjung ke sana dengan membawa bantuan Bama. Dan ketika itu memang saya disambut dengan air mata, karena ternyata masyarakat di sana saat itu memang mereka gagal panen umbi-umbian, dan luar biasa seluruh masyarakat bisa terlayani dengan bantuan beras. Ada 7,5 ton saya bawa ketika itu. Singkatnya bahwa untuk menyerap aspirasi di seluruh tanah Papua ini, kita tidak bisa karang cerita. Satu kabupaten dengan karakteristik tersendiri, dan karena itu kita mesti datang melihat, baru kita bisa bicara. Karena itu tadi saya jelaskan bahwa di dalam melayani masyarakat tidak hanya hal-hal yang terkait dengan Komisi 4 yang saya bidangi, tetapi untuk kegiatan lain, sekolah juga kami bantu, gereja, masjid, pelayanan kesehatan juga kami lakukan. Karena memang itu yang diminta oleh masyarakat. Kendati itu kita harus merogoh kantong sendiri untuk melayani masyarakat. Tapi itulah kesungguhan hati dengan melihat situasi di lapangan. Kita tentu tergugah melihat langsung kondisi masyarakat itu. Saya kira itu. Iya Pak, luar biasa ya. Berarti yang tadi Bapak sampaikan ada jalan reses ke Tabonji, kemudian di situ memang Bapak melihat masyarakat membutuhkan ya, langsung itu memang dari kantong sendiri ya. Dan memang itulah yang terjadi di Papua. Benar sekali, saya sepakat apa yang Bapak sampaikan. Kita tidak bisa hanya mendengar apa yang menjadi bahan bicara dari orang lain, tetapi kita mari datang dan lihat dan mendengar aspirasi dari masyarakat langsung Bapak. Nah kemudian Bapak, saya juga mengikuti bahwa Bapak mengusulkan RUU Masyarakat Adat, yang mana kita ketahui ini juga menjadi salah satu problem yang cukup besar di wilayah Papua sendiri terkait dengan RUU Masyarakat Adat ini Bapak. Apa yang menjadi motivasi atau tujuan Bapak sampai Bapak pun tergerak untuk mengusulkan RUU ini Bapak? Baik, saya selain di Komisi 4, saya juga di Badan Legislasi. Dan tugas di Badan Legislasi tentu membahas hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. RUU Masyarakat Hukum Adat itu pada 2017, periode kemarin, itu saya dengan salah seorang teman dari Nasdem juga, kami bersama-sama mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat, dan sampai pada akhir periode itu memang sudah keluar surpres untuk selanjutnya bisa dibahas lebih lanjut dengan menteri-menteri kabinet yang ditunjuk oleh Presiden. Tetapi karena waktunya pada penghujung periode itu, karena itu di carry over masuk ke periode sekarang. Nah, ini menarik karena di periode sekarang juga kita langsung masukkan di prioritas prolegnas tahun 2020 dan 2021, dan pembahasan di Badan Legislasi memang sekarang ini tinggal menunggu diparipurnakan, karena ini antri banyak sekali yang harus diparipurnakan, kemudian pembahasan selanjutnya. Dan tentu seperti periode pertama itu yang belum tuntas, akan surat lagi surprise berikutnya, baru bisa kita lanjutkan pembahasannya. Latar belakang mengapa RUU Masyarakat Adat itu saya konsisten mengusulkan dan mengawal, karena memang kehidupan kita masyarakat di wilayah timur dan lebih khusus di Papua ini
memang kita kental dengan adat istiadat dan budaya yang melekat pada kita. Karena itu dari pergumulan saya selama berada di Papua sejak tahun 70-an, itu saya melihat memang ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Nah, setelah otonomi khusus tahun 2021, itu sampai hari ini pun ternyata memang belum juga selesai. Tapi bagian-bagian yang kami bahas di Badan Legislasi, termasuk undang-undang yang terkait dengan otonomi khusus, dan juga terakhir sekarang kami bahas tentang pemekaran Papua. Dan ini pemekaran Papua ini tentu ada pro kontra, tetapi pemerintah menyetujui untuk dibahas lebih lanjut di Badan Legislasi itu karena ada usulan dari sini. Tokoh-tokoh masyarakat yang langsung ke Presiden, mereka juga beraudensi ke DPR, dan seterusnya, dan dengan usulan yang sekian banyak masuk ke pusat, tentu pemerintah juga mempertimbangkan, dan sekarang ini memang masih terus dibahas. Tetapi saatnya nanti tentu akan ada konsultasi publik ke daerah untuk bisa dipahami oleh masyarakat di Papua ini bahwa tujuan untuk memekarkan Papua ini lebih pada pendekatan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Iya, terima kasih Bapak ya, teman-teman. Kita sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Bapak sendiri di sini. Dan podcast kali ini memang kita sedikit berbeda Bapak ya, karena di sini memang kita sudah menghadirkan teman-teman aktivis yang mana mereka akan memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak dan juga buah-buah pikir, usul, saran dari teman-teman aktivis yang ada di Kota Merauke. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti sekalian pertanyaannya kita tampung Bapak ya, biar sekali jawab ya. Ya, ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Iya, iya tadi Bapak menyampaikan tentang wilayah MAPI ya. Kebetulan ini memang kita punya kakak laki-laki ini anak asli MAPI. Iya, silakan Kakak David. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya David B. Kaimu. Saya perwakilan dari Pemuda Katolik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, namun sebelum saya bertanya, sebelum saya bertanya, saya apresiasi kepada Bapak atas gebrakan-gebrakan sampai ke pelosok-pelosok. Saya mengamati, saya melihat lewat media sosial, lewat berita yang hari ini saya salut kepada Bapak. Dan pertama kali juga berjumpa dengan Bapak, dan saya bangga bahwa Bapak sudah sampai ke tempat-tempat yang belum sama sekali disentuh atau jarang sekali disentuh oleh birokrasi pemerintah yang mungkin mereka sentuh tapi tidak terlalu memperhatikan secara aktif untuk di daerah-daerah terpencil apalagi terluas. Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, adalah sampai ke daerah pegunungan, kemudian ke daerah MAPI yang memang aksesnya sangat sulit, harus menggunakan beberapa alternatif, yakni jalur darat, kemudian melalui jalur laut. Yang ingin saya tanyakan adalah, selama Bapak mengunjungi beberapa daerah di tanah Papua, kekayaan apa saja yang paling berpotensi untuk dikembangkan dengan teknologi? Hari ini kita memang percaya, kita melihat bahwa teknologi selalu imbang dengan peningkatan zaman saat ini. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini juga sebuah harapan dari saya sebagai anak muda yang berada di
Papua Selatan, khususnya yang ada di Merauke, dan perwakilan juga dari MAPI. Bisakah Bapak memberikan atau menyuarakan kepada pemerintah pusat bahwa harus ada perwakilan menteri dari Papua Selatan, yakni Merauke, MAPI, Asmat, dan Bovendigul. Ini harapan kami. Bisa tidak Bapak kawal ini untuk bisa para menteri yang dipercayakan untuk duduk di sana sebagai perpanjangan kami di tanah Papua Selatan. Dan yang terakhir adalah selama Bapak melakukan kunjungan, kemudian melakukan gebrakan-gebrakan, yakni yang saya perhatikan adalah di bidang pertanian, memberikan bantuan-bantuan, dan ada tidak yang sudah Bapak lakukan membentuk, misalkan sebuah komunitas kecil yang tergabung di sana adalah anak-anak muda, misalkan hari ini dilibatkan adalah Universitas Musamus, karena di sana adalah ada Fakultas Pertanian, yang mungkin mahasiswanya dihimpun menjadi satu organisasi yang mereka bisa mengasah kemampuan sana untuk bisa menjadi pengaruh positif kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih ya Kakak David. Bapak izin ini kita mau langsung dijawab pertanyaannya ataukah kita tampung semua pertanyaan dulu Bapak? Boleh langsung juga. Boleh langsung ya, iya. Baik, terima kasih Pak David, teman-teman sekalian. Yang pertama mengenai pelayanan dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi di daerah-daerah pedalaman. Tentu ini membutuhkan kesungguhan hati untuk melihat masyarakat yang jauh di daerah pedalaman, tentu dengan maksud supaya teknologi yang didapatkan di daerah yang dekat semacam di sini, daerah transmigrasi misalnya, itu juga harus bisa dikenal dan digunakan oleh masyarakat di pedalaman tadi. Karena itu di Batom itu juga terjauh dari Pegunungan Bintang. Itu pun saya nekat bawa ke sana karena di sana potensi pertanian untuk sawah ini juga di sana luar biasa. Semacam begitu, sehingga mengapa Tabonji kita kasih alat, lalu di daerah daerah terpencil lainnya juga kita lakukan itu karena memang semata-mata ingin melakukan pelayanan terbaik supaya menggugah mereka tidak hanya dengan peralatan tradisional, tapi pelan-pelan mereka bisa berubah dengan peralatan yang lebih modern. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Iya, yang pertanyaan keduanya tentang mahasiswa nih Bapak, program-program ya. Iya, Menteri Keterwakilan dari wilayah Papua Selatan, Bapak. Ya, untuk menteri ini sebetulnya hak prerogatifnya Presiden. Yang kita tahu bahwa Presiden sudah memilih putra-putri terbaik, dan dari Papua memang ada juga yang kebagian, ada juga yang berada di samping kiri kanannya Presiden, sekalipun bukan menteri. Kita kenal Ade Billy Mabrasar, anak muda yang juga dipercayakan di sana sebagai staf ahli di sana. Kemudian ada Bahlil yang juga anak Fakfak yang diangkat menjadi menteri dan berprestasi juga luar biasa. Dan sebelumnya pun ada begitu. Kalau kita menuntut supaya semua wilayah itu harus punya menteri, saya kira ini kita tidak bisa mendikte menteri, kecuali menteri sendiri mengetahui bahwa orang ini bisa kita percayakan
untuk satu jabatan yang membantu presiden dalam program kerjanya. Itu soal menteri. Jadi yang penting SDM kita harus maju. SDM kita maju, SDM kita bisa kita tunjukkan keluar, ya insya Allah nanti juga mendapat perhatian dari orang banyak. Dari cerita ke cerita, barangkali satu ketika dipanggil oleh presiden dan kemudian dipercayakan membantu presiden dengan jabatan menteri misalnya begitu. Yang ketiga Bapak ya, terkait komunitas Bapak, apakah bantuan ini ada komunitas yang dibentuk Bapak, anak muda? Ya, ini barangkali ada yang belum dapat Informasi Bapak. informasi, tetapi perlu diketahui bahwa di Musamus itu ada di bidang pertanian di sana, itu juga sudah kami layani. Kelompok-kelompok mahasiswa juga ada di luar yang secara sendiri-sendiri mereka membentuk kelompok, itu juga kami layani. Kami layani dengan peralatan yang mereka minta. Lalu kemudian kelompok masyarakat, anak-anak muda yang berkeinginan untuk mendapatkan peralatan untuk mengelola usaha secara kelompok, itu juga kami layani. Jadi tidak ada pilih kasih. Semua orang berkesempatan untuk mendapatkan pelayanan kalau saja mereka bersungguh-sungguh untuk mau merubah nasibnya dengan menggunakan peralatan yang tentu diharapkan lebih maju lagi. Alat-alat yang didapat itu kan dia tidak jalan sendiri, pasti membutuhkan bahan bakar, pasti butuh perawatan. Ini juga harus pandai-pandai dikelola supaya alat itu bisa panjang umur dan bisa melayani seluruh anggota kelompok tadi. Dan tidak ada perorangan. Seluruh bantuan peralatan yang kami bawa untuk petani itu diberikan secara kelompok. Ada ketua kelompoknya, ada pengurus yang lainnya, dan juga terdata. Mereka terdaftar di SIM Luhtan, dan juga data itu ada di pusat, di kementerian, dan ada di daerah. Dan tentu ini tidak sulit kalau kita bisa komunikasikan. Kalau saja teman-teman pemuda yang ada berkeinginan untuk mendapatkan bantuan semacam itu, tadi saya sudah jelaskan ada rumah aspirasi. Kami ada staf di sana yang bisa menerima keluhan masyarakat. Kalau ada permintaan semacam itu, paling dikasih persyaratan. Bentuk kelompoknya, lahannya di mana, lalu diajukan. Sederhana saja, dan seluruh bantuan yang kita bawa itu gratis. Tidak ada pungutan apapun untuk masyarakat umum, mahasiswa, dan siapa saja yang membutuhkan. Saya kira itu. Iya, terima kasih ya. Kakak David, pertanyaannya sudah langsung dijawab. Jadi teman-teman yang menyaksikan juga dari rumah, kalau memang ada kelompok yang ingin membentuk, boleh saja langsung berkunjung ke rumah aspirasi, tepatnya ada di Jalan TMP ya, di dekat Pasar Wamanggu. Iya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Iya, luar biasa malam hari ini ada penanya Bapak ya. Sebelum Ibu ini saya perlu jelaskan sedikit. Peralatan pertanian yang dibawa ke daerah itu ada 2 jalur. Semua dari APBN, tapi ada 2 jalur. Satu jalur melalui reguler, yaitu pelayanan langsung dari kementerian kepada dinas setempat, dinas pertanian tentunya. Ya. Dan juga satu jalur lagi yaitu jalur aspirasi. Sebagaimana yang kita ceritakan panjang lebar tadi, itu seluruh bantuan Al-Sintan yang saya bawa dan saya atur sendiri di lapangan, kelompoknya saya rekrut, itu adalah jalur aspirasi. Sehingga orang kadang terkecoh, itu dinas punya atau aspirasi punya, itu kadang orang juga bingung mengklaim kemana ketika alat itu rusak dan sebagainya. Saya kira itu, silakan Ibu yang mau bertanya. Bapak boleh memperkenalkan nama, dari mana, lalu boleh bertanya kepada Bapak ataupun memberikan masukan atau aspirasi langsung dari kelompok.
Selamat malam Bapak. Nama saya Ferawati Biri. Nama saya Ferawati Biri. Saya suku Asmat. Ya. Saya satu kelompok dengan anak saya Elsa. Kami tinggal di Muli. Mungkin tadi kemarin Bapak mau sempat datang ke kompleks saya tapi tidak jadi karena Bapak besok mau pulang. Makanya saya luangkan waktu saya datang ke sini untuk ketemu Bapak sendiri. Begitu Bapak. Ya. Jadi saya di rumah saya mau kasih tahu Bapak, saya punya keluhan hati. Saya ini mau bilang masyarakat, ya memang saya memang masyarakat. Saya suka membantu pemerintah dengan cari suara. Mau DPR, bupati, bahkan sampai presiden saya juga biasa ikut tim. Dan saya bersuara untuk saya punya mama-mama masyarakat, orang Asmat khususnya, orang Pantai Kasuari, Primapun. Tapi sampai dunia hari ini, kita punya tempat itu cuma begitu-begitu saja. Sampai saya sudah besar, saya berdiri depan Bapak ini. Mungkin Bapak bisa, mungkin sebelum Bapak pulang, Bapak bisa lihat kami punya kompleks, Onggat Mit. Itu satu rumah, orang bisa 3-4 keluarga yang hidup di dalam. Tapi kita tinggal di pinggir jalan saja. Mobil biasa lalu lalang. Tapi Bupati tidak ada perhatian untuk kami. Kita punya anak-anak juga tidak sekolah semua. Tinggal saja begitu. Datang kasihan anak perempuan ini, dia datang kasih suara saya. Mama, anak-anak ini mau jadi apa nanti besok? Saya sudah pasrah saja dengan saya punya hidup. Saya bilang dia begitu. Mau bagaimana? Mama mau urus ini masyarakat ini bagaimana? Itu yang dia bilang, Mama mari ikut saya sudah. Mungkin kita bisa bikin sekolah di Mama punya rumah kah? Saya bilang tidak apa-apa kalau memang mau buat. Mungkin orang terakhir yang bisa bantu Mama punya anak-anak yang putus sekolah ini. Begitu. Jadi Bapak saya ini punya anak-anak sekolah itu bisa punya rumah. Sekolah PKBM dengan anak perempuan ini. Jadi kadang kalau hujan, anak-anak dong belajar di lumpur-lumpur, sapu rumah tuh lumpur. Tidak ada tempat. Makanya saya mau kasih suara Bapak, mau tanya, pemerintah ini seperti bagaimana? Kah sampai saya harus datang berdiri di sini, saya berteriak untuk Bapak yang dari jauh-jauh sana datang kemari. Saya curhat ke Bapak, minta tolong Bapak. Saya punya mama-mama juga mau berusaha untuk dorang mau piara babi, untuk dorang mau usaha seperti orang lain, tapi tidak pernah diterima oleh masyarakat pemerintah Kabupaten Merauke. Saya biasa kasih masuk proposal dengan sapu ipar laki-laki ini. Sama saja tidak ada jawaban. Mereka buang kita punya permohonan itu di tempat sampah. Setiap kali begitu saja terus. Sampai kadang saya bagaimana ya? Berteriak ke Tuhan, saya sudah tidak bisa lagi lihat saya punya keluarga ini. Saya mau bagaimana? Makanya kemarin saya kasih suara untuk anak ini, dia bawa datang ketua dari gereja apa ya? Ketua GMKI pusat. Saya kasih suara mungkin bisa bantu saya ternak babi untuk mama-mama ini kah? Mereka bisa menyambung hidup. Kasihan Bapak itu dia kasih kami 4 ekor. Terima kasih Tuhan. Saat itu saya bersyukur sekali Bapak. Jadi babi itu sekarang ada. Kami sekelompok kami urus sama-sama babi itu Bapak. Itu yang saya mau bilang Bapak, tolong kami. Kalau memang Bapak punya hati, Bapak suka bantu orang, itu adalah berkat untuk Bapak sendiri. Bapak tolong kami. Bupati Merauke tidak lihat kita. Bupati Asmat pun sama saja tidak lihat kita. Kita pun hidup cuma begitu-begitu saja terus. Sampai dunia hari ini. Tidak percaya anak ini ada. Itu yang saya mau kasih suara ke Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Amin. Iya, terima kasih ya. Mari kita berikan aplaus untuk Mama.
Di sini apa yang disampaikan dari Mama tadi merupakan suara hati, tetapi memang kita melihat bahwa kita punya bupati, pemerintah daerah sendiri banyak hal yang memang dilakukan sehingga mungkin ada hal-hal yang tidak sempat untuk direalisasikan. Tetapi semoga dengan apa yang Mama sampaikan saat ini, kita punya pimpinan dan juga dinas-dinas terkait yang memang punya tugas langsung ke masyarakat bisa mendengarkan sehingga itu bisa dilakukan ya Mama ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk menjawab. Baik, terima kasih Mama. Saya dengar apa yang Mama sampaikan tadi. Kasus semacam ini saya juga sudah temukan di lapangan. Saya temukan lingkungan yang anak-anak itu tidak sekolah. Mereka tidak bisa pergi sekolah karena selain jauh, juga mereka tidak punya kemampuan untuk bisa jalan di tempat yang jauh tadi. Karena itu kami sempat buatkan rumah baca. Kalau tadi Mama singgung soal anak-anak sekolah di rumah, Mama butuhkan buku-buku misalnya untuk anak-anak sekolah atau yang lainnya. Yang penting ibu punya tempat, itu saya bisa bantu. Di pintu air, Mama namanya pintu air ya? Bukan Onggatnit. Hah? Onggatnit. Wenirkai. Oh, Iya. oh ya. Onggatnit. Ini saya kasih contoh. Di pintu air sini kami ada bikin bikin rumah baca. Karena kasus semacam ini tadi. Nah, Mama punya baru kasih tahu. Nanti kami usahakan supaya bisa bantu dengan buku-buku. Baik, ya. Urusan ternak nanti saya coba ya. Saya coba. Kalau lingkungannya memungkinkan, nanti saya juga coba karena Mama sudah sampaikan ini bagian dari aspirasi. Saya akan saya tidak janji sekarang, tapi mudah-mudahan saya bisa dapat kesempatan untuk melayani ibu dan keluarga. Kemarin saya kunjungan ke satu sekolah Nusantara 1. Itu di bawah yayasan. Namanya apa itu kemarin? Siapa yang tahu? Sekolah itu muridnya ada kurang lebih 90 orang. Seluruhnya anak-anak Papua. Mereka tempat tinggalnya jauh-jauh. Anak-anak itu pun tidak terurus di rumahnya karena orang tuanya mungkin sibuk sendiri. Akhirnya ibu-ibu ini mereka pergi jemput dan bawa ke sekolah situ. Mereka tidak punya seragam. Mereka tidak pakai sepatu. Mereka juga hanya bisa belajar sebisanya karena untuk pulang pergi dari 90 orang itu kan antar jemput dengan motor mau berapa kali. Akhirnya kemarin saya bantu mereka dengan sepeda motor roda 3 supaya sekolah itu bisa kelola untuk antar jemput anak-anak sekolah. Seragamnya saya bantu, sepatunya juga saya bantu, dan itu sudah jalan. Sayang sebetulnya, anak-anak generasi baru yang mestinya orang tua dan pemerintah memperhatikan masa depan mereka. Apa boleh buat, ini masih di dalam kota tapi kelihatan seperti begitu. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, kecuali dari pandangan mata, dari temuan saya di lapangan, itu yang saya lakukan untuk bisa membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pada dasarnya di pinggiran kota ini masih banyak lagi, Bu. Mungkin di tempat Ibu salah satu, tapi masih banyak lagi yang perlu mendapat pelayanan maksimal. Dan karena itu kita berdoa mudah-mudahan barangkali RT RW-nya ataukah ada kelompok masyarakat yang bisa menyampaikan ini kepada pemerintah. Karena mungkin juga mereka karena sibuk. Iya, banyak program. Sibuk melayani ke tempat lain, tidak sempat untuk melihat di lingkungan yang Ibu punya tempat ini. Mudah-mudahan begitu. Kita berdoa saja.
Ya, terima kasih ya. Bapak sudah menyampaikan dari meja sebelah kanan. Oke. Ini juga. Ini pegang aja. Cek, baik. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak. Selamat malam kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau tadi Ibu menyampaikan mengenai ungkapan hatinya yang sudah ini, kalau saya di sini lebih ke pertanyaan, Pak. Pertama-tama kita lihat bahwa di Kabupaten Merauke hari ini menjadi perbincangan yang cukup besar, tarik ulur, mengenai pemekaran Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan informasi ataupun pemberitaan yang kemarin didapat oleh masyarakat dan tersebar di seluruh masyarakat Kabupaten Merauke bahwa untuk pemekaran provinsi RUU yang keluar RUU yang kemarin dilancarkan oleh DPR RI yang keluar adalah berapa kabupaten itu Papua keseluruhannya tidak ada di dalamnya, Pak. Itu menjadi pembahasan di dalam masyarakat. Artinya di situ mereka mengatakan bahwa tersebar bahwa pemekaran Papua Selatan ini dinyatakan masyarakat vonis bahwa tidak terlaksana nantinya. Mungkin nanti saya meminta sedikit penjelasan dari Bapak terkait hal tersebut karena ada perbincangan di ruang-ruang diskusi di dalam seminar-seminar dan lain sebagainya bahwa untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan secara syarat untuk pemekarannya Merauke ataupun Papua Selatan belum memenuhi syarat tersebut. Maka dari itu mungkin ada pengecualian dalam bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, dan itu apa, seperti bagaimana? Karena seperti statement yang disampaikan oleh Bapak yang saya lihat di info kejadian Merauke kemarin bahwa di akhir tahun ini Provinsi Papua Selatan kemungkinan besar akan rampung, seperti begitu Pak. Mungkin saya minta sedikit penjelasan terkait hal tersebut sehingga bisa jadi informasi di masyarakat. Kemudian yang kedua, hanya dua saja, mengenai yang dijelaskan tadi Bapak terkait perencanaan pertanian di distrik Edera, Bade tepatnya. Kebetulan orang tua saya kebetulan ada di sana semua, di Bade. Untuk perencanaan pertanian tersebut di Bade sana, prospeknya sudah sampai di mana Pak, selain pembantuan alat? Dan juga apakah ada satu pendampingan terhadap pelaksanaan atau perencanaan pertanian di sana, terkhusus untuk masyarakat asli di sekitaran bantaran Kali Digul situ? Mungkin itu dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak, saya kembalikan pada Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Roni Manul Rumboy, saya perwakilan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Sekretaris Cabang. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bung Roni Rumboy, merupakan Sekretaris Cabang dari GAMKI Merauke, Bapak. Baik, terima kasih Adik Sekretaris GAMKI ya. Pertama tentang RUU Provinsi Papua Selatan. Kita tahu bahwa wacana sebelumnya itu pemekaran terjadi termasuk Papua Barat juga. Tetapi kemudian pemerintah mengurungkan niatnya. Papua Barat itu belum dilanjutkan untuk dibahas, tapi Papua dimekarkan menjadi 4. Jadi induk tetap ada, kemudian Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Pemekaran ini pemerintah mempertimbangkan usulan-usulan dari daerah. Dan karena usulan itu bertubi-tubi datangnya dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para pimpinan daerah, para bupati, sehingga pemerintah merespon itu untuk memenuhi permintaan atau permohonan pemekaran tadi. Memang kalau kita bicara memenuhi syarat dan tidaknya, otsus kita memungkinkan untuk sekalipun hanya 4 kabupaten, tapi memungkinkan untuk dimekarkan. Kalau syarat umum kan harus 5 kabupaten paling tidak. Tapi khusus kita di Papua itu dibolehkan karena ini undang-undang otonomi khusus dalam perubahan ya. Itu memungkinkan untuk itu bisa dimekarkan Papua Selatan ini. Wacana tentang pemekaran ini bermula dari 7 wilayah adat yang kemudian diciutkan menjadi Papua yang tadinya mestinya 5, tapi induk mengambil 2 bagian.
yaitu Tabi dan Sereri, itu akan tetap menjadi induk. Kemudian Papua Tengah, itu wilayah Timika, Nabire, dan sekitarnya. Lalu Papua Pegunungan Tengah, itu Wamena dan sekitarnya. Itulah usulan dari pemerintah memenuhi usulan dari daerah tadi. Tapi ini semua masih dalam pembahasan, belum disahkan. Tetapi target yang disampaikan dalam rapat ini memang kita berharap karena ini dikejar dengan waktu dan sebagainya. Ada undang-undang lain juga sedang dalam pembahasan. Tapi prioritas untuk pemekaran Papua dalam rangka pendekatan pelayanan tadi saya sampaikan, maka ditargetkan akhir tahun ini insya Allah bisa jalan. Tentu dengan proses sosialisasi dan dengar pendapat dengan masyarakat di daerah. Itu akan jalan nanti. Itu yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua tentang pelayanan masyarakat di Bade sana. Memang saya sendiri belum sampai di Bade. Tapi aspirasi masyarakat ini disampaikan lewat anggota dewan dari Nasdem yang ada di MAPI. Dan karena saya melihat bahwa daerah yang jauh itu juga butuh sentuhan supaya mereka bisa mengenal teknologi, maka saya percayakan kepada anggota dewan di sana untuk bisa melayani masyarakat. Dibentuklah kelompok tani, kemudian diusulkan dan kami sudah penuhi itu, dikirim kepada masyarakat di Bade sana melalui MAPI tentunya, dan itu diangkut dengan tingkat kesulitan tertinggi. Kalau ada memang dari sana tentu tahu bagaimana sulitnya alat itu sampai di sana. Tapi itulah kesungguhan kami untuk memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Adik-adik yang di sini, yang ada sekarang di sini juga terbuka kemungkinan. Kalau ternyata ada niat dan bisa membentuk kelompok tani karena punya lahan misalnya, itu pun tidak masalah. Ajukan saja di rumah aspirasi. Insya Allah saya akan perhatikan semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak ya sudah menjawab pertanyaan dari Sekretaris Cabang Gamki. Kita sudah di 2 meja depan, kita beralih lagi ke penanya terakhir dari meja belakang ada. Iya. Iya, izin Bapak, ternyata di meja belakang ini ada 2 yang mau bertanya Bapak. Dari 3 ya. Apa waktu bisa Bapak? Ya, silakan. Iya, silakan ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja dalam pertanyaannya Bapak. Bapak kan punya sekolah restorasi, benar kan? Nah, apa itu sekolah restorasi dan bagaimana cara Bapak memperkenalkan hal ini ke orang-orang dan tujuannya apa? Di sini banyak yang mungkin masyarakat Papua yang belum mengerti tentang sekolah restorasi itu. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Lanjut. Iya, lanjut Bapak ya. Iya, penanya kedua. Jangan lupa dari mana, nama lengkap. Oke, shalom. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Bapak. Terima kasih kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berdiri sini. Perkenalkan, nama saya Suci Pasca Marta Yohana Rahalus. Saya dari GMKI Cabang Merauke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya menggelitik dari awal Bapak menyampaikan profilnya Bapak, tapi saya rangkum menjadi satu saja pertanyaannya terkait dengan pertanian ya. Pertanian akhir-akhir ini kita di Merauke, harga beras di Merauke menjadi perbincangan di warga masyarakat Merauke sendiri. Memang sudah ada edaran dari Bulog, tetapi yang lebih jelasnya mengapa sampai harga beras ini naik dan lain sebagainya, itu masih menjadi pertanyaan dari masyarakat sendiri. Baik kalau kami yang mempunyai
jaringan dan bisa melihat di media sosial, tetapi warga masyarakat yang awam pada umumnya belum mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga beras. Di sini berdasarkan data yang kami peroleh dari GMKI juga kami sempat melakukan kajian isu, lebih tepatnya kepada pertanian. Di sini petani sendiri mereka kesulitan di pupuk dan juga alat pertanian. Yang menjadi pertanyaannya saya yaitu apakah pupuk didistribusikan ke daerah melalui dinas-dinas terkait, setelah itu baru didistribusi ke petani-petani, ataupun ada PT atau toko yang menyediakan secara langsung. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih. Kita penanya terakhir Bapak ya. Ya. Nama siapa? Bapak Sulaiman. Terima kasih saya bisa jumpai Bapak malam ini di sini. Sangat luar biasa. Sepak terjang Bapak saya sempat diikuti. Sangat luar biasa. Nah, di sini saya mau sampaikan